Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amalia Soleha dari D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang dengan NIM 1915401071. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang shock anafilaktif dengan mata kuliah patofisiologi. Yang pertama ada pengertian shock secara umum. Shock merupakan kondisi akut yang mengancam kehidupan seseorang yang membutuhkan penanganan segera dan intensif untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Ada penyebab shock, ada 5. Yang pertama yaitu shock hipovolemik yang disebabkan oleh perdarahan. Yang kedua ada shock sepsis yang disebabkan oleh sepsis. Yang ketiga ada shock kardioragi yang disebabkan oleh gagal jantung. Yang keempat ada shock neurologi yang disebabkan oleh rasa nyeri. Dan yang kelima ada shock anafilaktif yang disebabkan oleh alergi. Di sini saya akan membawakan materi tentang shock anafilaktif. Yang pertama ada pengertian shock anafilaktif. Apa sih shock anafilaktif itu? Shock anafilaktif yaitu suatu reaksi alergi yang terjadi karena sistem kekebalan tubuh merespon zat-zat alergen yang berlebihan. Kondisi ini dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau bahkan kematian. Nah, ada penyebab dari shock anafilaktif. Yang pertama yaitu obat-obatan seperti antibiotik, ibuprofen, sama penisilin. Yang kedua yaitu ada kacang-kacangan, yaitu ada kacang dan gandum untuk anak kecil. Lalu ada makanan laut, yaitu ada siput, ikan, kerang. Lalu yang terakhir ada sengatan hewan atau serangga, seperti tawon, ikat, atau semut api. Dan yang ketiga ada gejala. Ini gejala untuk pasien shock anafilaktif. Yang pertama ada batuk. Batuk ini disebabkan karena penyempitan saluran pernafasan. Yang kedua ada bengkak. Biasanya bengkak terjadi di area wajah, yaitu sekitar kelopak mata. Terus yang ketiga ada kulit merah dan timbul bercak. Biasanya di sekitar tubuh itu timbul kemerahan, lalu timbul bercak-bercak merah. Nah, seperti ini gambar pasien yang mengalami shock anafilaktif, yaitu bengkak di kelopak mata dan seluruh tubuhnya ada bintik-bintik merah. Selanjutnya ada reaksi dari shock anafilaktif. Yang pertama yaitu penyempitan dan pembengkakan saluran pernafasan yang menyebabkan kesulitan bernafas. Nah, biasanya orang yang mengalami shock biasanya dia mengalami sesak nafas tentunya. Yang kedua, terjadinya penurunan tekanan darah secara drastis yang mengakibatkan shock. Karena orang yang mengalami shock, dia akan kehilangan 20% volume darah dari tubuhnya. Sehingga yang biasanya tadinya orang normal memiliki volume darah 5 liter, sehingga jika dia mengalami shock, dia akan kehilangan 20%, artinya dia akan kehilangan 1 liter dari volume aslinya. Yang ketiga yaitu nadi berdetak dengan cepat. Yang keempat, timbulnya pusing sehingga dia tidak sadarkan diri lalu pingsan. Nah, gejala ini jika terus berlanjut akan menyebabkan kematian. Yang terakhir ada faktor resiko untuk shock anafilaktif. Faktor resiko bagi pasien yang mengalami shock anafilaktif ini, yang pertama yaitu pernah punya riwayat shock anafilaktif sebelumnya. Nah, sebelumnya dia pernah mengalami shock anafilaktif, terus berapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian dia bisa saja mengalami shock anafilaktif lagi. Yang kedua ada alergi atau asma. Karena shock anafilaktif ini disebabkan karena adanya alergi, sehingga orang yang mempunyai alergi kemungkinan dia akan mengalami shock anafilaktif. Yang ketiga itu ada riwayat keluarga. Biasanya orang tuanya atau ayahnya atau ibunya mempunyai riwayat shock anafilaktif, sehingga dapat memberikan faktor genetik untuk anaknya, sehingga anaknya mempunyai resiko untuk shock anafilaktif. Sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.